Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Ayub pasal kelima ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Haleluya. Saudara-saudara, pernyataan Ayub ini mau berbicara tentang bahwa orang yang sakit hati dapat dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Demikian sebaliknya, bahwa orang yang bodoh akan dibunuh oleh sakit hatinya. Tampaknya Ayub ingin memperingatkan setiap pembacanya agar mereka menjaga hati mereka sedemikian rupa agar tidak mudah sakit hati, sebab sakit hati hanya akan membuat kita menjadi pribadi yang bodoh, dan itu sangat merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana ketika kita harus menanggapi setiap hal yang buruk yang menimpa kita, yang disebabkan oleh orang lain, yang tentu saja dapat membuat kita sakit hati, kecewa, dan bahkan marah? Untuk menggambarkan hal itu saudaraku, ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang pria Jepang yang ikut kontes pidato pada akhir Perang Dunia Kedua. Laki-laki Jepang tersebut memilih tema Sacredness of the Work, atau kekudusan kerja. Ketika para hadirin mendengarkan tema dari pidato laki-laki itu, sebagian mereka tertawa dan tersenyum. Tetapi ketika mereka mendengar kisahnya, senyuman dan tawa mereka berubah menjadi tangisan. Para pendengar itu meneteskan air mata ketika pria tersebut menceritakan bahwa orang tuanya beserta rumah mereka hancur ketika bom meledak di Nagasaki. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang masih hidup. Karena mereka adalah orang Kristen, mereka bertiga berdoa di atas rumah yang telah menjadi abu tersebut. Mereka meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja. Kita bisa bekerja dan kita harus melakukannya." Lalu mereka pun mengumpulkan papan-papan bekas dan tiang-tiang yang masih tersisa. Mereka mulai membuat kubu kecil di mana mereka bisa tinggal setelah tempat tinggal mereka hancur. Ketiga bersaudara tersebut bisa mengatasi rasa dendam dan kepahitan yang begitu rupa atas apa yang menimpa mereka yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka bisa saja memutuskan marah, sakit hati, kecewa, bahkan dendam atas apa yang telah dialami. Namun sebaliknya, mereka memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang telah mendatangkan penderitaan bagi mereka. Mereka tidak larut dalam kesedihan dan dendam, tetapi mereka bangkit dan memulai mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan. Dari kisah ini saudara-saudara, kita belajar tentang sesuatu yang penting berkaitan dengan mengampuni dan melupakan, serta tidak memilih sakit hati saat kita dilukai. Pertama, menyimpan dendam hanya merugikan diri sendiri. Orang yang selalu berusaha memelihara kebugaran rohaninya tidak akan pernah mengizinkan dendam ada di dalam dirinya. Dendam hanya akan meracuni jiwa dan tubuh kita sendiri. Firman Tuhan yang baru saja kita baca di atas menunjukkan bahwa sakit hati adalah sebuah kebodohan dan merugikan hidup kita. Jika kita berpikir secara realistis saudaraku, sebenarnya ketika kita menaruh dendam kepada seseorang,
Yang terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang yang kita benci, di mana kita menaruh dendam padanya, sangat mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Jadi sesungguhnya ketika kita menaruh dendam, sakit hati dan terluka, diri kitalah yang tersakiti. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah menyimpan kemarahan, dendam, dan luka hati, sebab sesungguhnya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Yang kedua, bangkit dari keterpurukan dan melakukan sesuatu yang berguna adalah tindakan yang jauh lebih baik daripada berkutat dengan masalah sakit hati, kecewa, dan marah. Tidak sedikit orang yang membiarkan dirinya berlarut-larut dalam dendam dan kemarahan, justru menimbulkan sakit penyakit yang ujungnya dapat menjadikan kita hidup di dalam penderitaan, bahkan kematian. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, melepaskan pengampunan, memulihkan hati yang terluka, memilih bangkit dari keterpurukan, melupakan masa lalu, dan berlari-lari menuju panggilan ilahi, yaitu masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, adalah hal yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Mari jadilah anak-anak Tuhan yang hidup senantiasa ada di dalam damai sejahtera dan sukacita, di mana saudara memiliki hati yang lapang, memandang masalah dari sudut pandang Allah, di mana Allah sanggup menjadikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk saat kita disakiti, dilukai, dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa itu dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan sangat mungkin melalui peristiwa itu kita dipersiapkan untuk the next level, di mana kita menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita buka pikiran kita buka wawasan kita tinggalkan masa lalu yang menyakiti dan melukai kita. Kita tujukan pandangan kita hanya kepada Allah. Kita tujukan pandangan kita kepada masa depan yang indah, di mana di sana ada janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ingatlah, seorang pelari, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang saat dia ada di arena pertandingan. Hanya pelari yang bodoh saja yang senantiasa menoleh ke belakang. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan, jadilah bijak dalam menjalani hidup ini, dan raihlah masa depan yang penuh damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun berada, dan tetaplah menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memotivasi kami agar kami senantiasa memandang hanya kepada Allah, memandang kepada masa depan yang indah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Ajar kami untuk berani melepaskan masa lalu, ajarkan kami untuk mengampuni masa lalu, ajarkan kami untuk senantiasa berdamai dengan masa lalu, dan menjadikan diri kami orang-orang yang terbebas dari segala dendam, luka hati, dan kepahitan. Sebab kami mau hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus penuhiku, jamahlah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Meskipun ada badai
menempuh perjalanan penuh liku dan terjal, namun janji-Mu Tuhan sertaku selamanya, sertaku selamanya.